Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita kembali berjumpa di dalam sapaan harian Gereja Kristen Jawa Manahan, Surakarta. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai saat ini. Dan Tuhan memberikan berkat yang tidak berkesudahan buat kita, baik berkat kesehatan, rezeki, dan damai sejahtera di hati kita. Mari kita siapkan hati sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami datang dengan hati yang penuh syukur, bersuka cita karena berkat dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih karena Engkau telah izinkan kami untuk belajar firman-Mu. Kasih Tuhan ada pada kami senantiasa. Bapa, kami mohon Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati kami, mengarahkan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami. Firman-Mu akan memberi keteguhan dan harapan baru. Kami mohon berkat-Mu sehingga kami mampu menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita kali ini diambil dari Matius 25 ayat 42 sampai dengan 46. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dengan bacaan ini, Tuhan mengingatkan kita. Ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, Tuhan menginginkan kita semakin dekat kepadanya, sehingga kita semakin mengenal Tuhan. Tuhan sudah memberi teladannya untuk melakukan perbuatan baik, untuk melayani, dan bahkan untuk berkorban buat kita manusia. Yang kedua, kita juga bisa mengenal Allah di dalam diri saudara kita. Sehingga kita harus menghargai, kita harus mengasihi, dan kita mampu melakukan tindakan nyata kepada sesama seperti kita melakukan untuk dia. Dan yang terakhir, kita itu adalah citra dari Allah. Sehingga ada damai, kasih, dan perbuatan baik yang terus diperbarui. Sehingga rupa dan gambar Allah ada pada kita. Kita hadir di dalam kehidupan sesama dengan kepedulian, kepekaan, dan membawa kasih buat sesama terutama yang membutuhkan. Itu adalah panggilan hidup kita. Melakukan perbuatan baik tanpa berharap akan kembali, ikhlas dan juga tulus hati. Apakah kita mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan sesama kita? Apakah kita mampu memahami dan ikut merasakan apa yang dialami dan dirasakan orang lain yang membutuhkan? Apakah kita mempunyai kepedulian terhadap sesama kita tanpa kita memandang status sosial, suku, maupun agama? Apakah di dalam hidup kita cukup responsif menjawab kebutuhan yang ada di sekeliling kita? Apakah kita juga berempati dan merasakan apa yang diderita oleh sesama kita? Adakah sesama kita yang memerlukan bantuan material dari kita? Bisa makanan, pakaian, tempat tinggal. Tentu saja
kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan kita. Di samping itu, adakah sesama yang membutuhkan dukungan moral dari kita? Mendoakan rekan yang sakit, memberikan penghiburan kepada yang berduka, membantu rekan yang membutuhkan tenaga dan waktu kita, atau menemani teman kita yang sendirian. Juga kita bisa mendengarkan teman yang ingin didengar. Apakah kita masih punya waktu untuk sesama kita? Apakah hati kita juga tergerak untuk melakukan perbuatan baik dengan tulus bagi orang-orang yang lapar, bagi orang yang miskin, dan juga bagi orang yang sendirian? Tuhan pernah menjadi manusia. Tuhan pernah merasakan. Tuhan pernah mengalami kesusahan-kesusahan itu. Tuhan pernah lapar. Pernah Tuhan merasa juga sendiri. Tuhan pernah telanjang, disiksa, bahkan juga disalib. Bila Tuhan saja rela menderita bagi orang lain, apakah hati kita juga tergerak untuk menjadi berkat buat orang lain di dalam kesusahan mereka? Pada bacaan sebelumnya dikisahkan antara kambing yang harus dienyahkan dari kerajaan Allah karena tidak mempunyai belas kasih, hanya mengejar keinginan sendiri, kenyamanan sendiri, dan tidak mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Bagaimanakah seharusnya kita bersikap agar kita nanti menjadi bagian dari kerajaan Allah? Kita sebagai murid Tuhan mempunyai hati yang tulus, membantu sesama yang membutuhkan, sehingga kita akan menjadi domba yang setia yang melakukan firman Tuhan. Pada Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Umat Tuhan yang mempunyai iman sejati adalah orang-orang yang mempunyai kasih kepada sesamanya, terutama yang sedang berkesusahan. Kita akan menjadi domba atau kambing, itu adalah pilihan. Kita ingin hidup kekal atau mati selamanya, itu juga akan menjadi pilihan. Tuhan ingin kita meningkatkan kualitas hidup kita dengan membangun hubungan sosial yang harmonis, menciptakan lingkungan yang positif, saling mendukung, dan yang terutama adalah memberikan manfaat buat orang lain. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, kita terus belajar untuk peduli. Kita terus memikirkan, menyisihkan waktu kita untuk sesama kita. Belajar untuk berbuat baik, karena tidak ada perbuatan yang kecil di hadapan Tuhan. Belajar menjadi orang yang penuh kasih. Belajar melayani sesama kita, dan kita berupaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mohon kepada Tuhan untuk memampukan kita menjadi jawab atas semua persoalan yang terjadi di sekitar kita. Kita menjadi saluran berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati.